Pernahkah kamu merasa hidup ini penuh gelisah, padahal sudah berusaha keras? Hari ini, kita akan belajar wejangan Semar yang bisa membuat hidupmu lebih tenang, hanya dengan memahami satu kalimat sederhana. Jangan lupa subscribe sekarang supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dan tulis di kolom komentar namamu dan asal kotamu. Siapa tahu Semar juga punya pesan spesial untukmu. Yuk, kita mulai perjalanan menuju ketenangan hati bersama Semar. Senja mulai turun di kaki Gunung Lawu. Udara dingin membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur bergesekan di lantai hutan. Di sebuah pohon jati tua, Semar duduk bersila, matanya setengah terpejam. Wajahnya teduh seolah mengisyaratkan kedamaian yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pemuda itu muncul dari jalan setapak. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya kusut. Mata merah karena begadang memikirkan masalah hidup yang tak kunjung usai. Ia menunduk hormat saat melihat Semar, sosok yang terkenal bijak di seluruh penjuru desa dan hutan sekitar. "Eyang Semar, tolong!" Suara pemuda itu lirih. "Hidup saya gelisah. Saya bekerja keras. Saya berdoa. Saya mencoba bersabar. Tapi hati saya tetap tidak tenang. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Semar membuka matanya perlahan, menatap pemuda itu dengan mata yang lembut tapi tajam menembus hati. "Le, dengarkan baik-baik. Tenangmu bukan tentang apa yang kau capai di dunia. Tenangmu lahir dari apa yang kau pahami tentang dunia dan dirimu sendiri." Pemuda itu mengerutkan kening. "Apa maksudnya, Eyang?" Semar tersenyum kecil. Ia meraih segenggam tanah dari sekitar akar pohon jati, menggenggamnya erat-erat, lalu membiarkan butiran tanah itu jatuh di sela jarinya. "Lihat ini, Le. Semakin kau genggam dunia ini terlalu erat, semakin banyak yang jatuh dan hilang. Tapi jika kau biarkan mengalir, ia tetap utuh." Pemuda itu menatap tanah yang jatuh, bingung. "Maksud Eyang, hidup saya harus melepaskan semua?" Semar menggeleng perlahan. "Bukan melepaskan dunia, Le, tapi melepaskan keterikatan yang membuat hatimu gelisah. Dunia ini seperti air sungai. Jika kau menahan dengan tangan terkepal, air itu akan tumpah dan mengacaukanmu. Tapi jika kau biarkan mengalir, air itu tetap berada di alirannya, dan kau bisa menyeberang dengan tenang." Pemuda itu duduk di samping Semar, mencoba menenangkan napasnya. "Tapi Eyang, bagaimana saya bisa melepaskan kalau saya takut kehilangan pekerjaan, keluarga, atau yang saya sayangi?" Semar menunduk, matanya menatap jauh ke arah matahari yang mulai meredup. "Le, hati yang takut kehilangan selalu gelisah. Tapi ingat, yang benar-benar milikmu tidak akan hilang, dan yang bukan milikmu tidak akan tetap berada bersamamu. Pahami kalimat ini, aku tidak memiliki apapun yang bukan milikku untuk kupegang erat, dan aku tidak kehilangan apapun yang tetap melekat padaku." Pemuda itu mengulang kalimat itu dalam hati. Rasanya berat dan asing, seperti mencoba menelan sesuatu yang terlalu besar. Semar menepuk pundaknya dengan lembut. "Le, jangan paksa dirimu. Biarkan kalimat itu menembus hatimu perlahan. Tenang tidak datang dari memaksa pikiran berhenti, tapi dari memahami dan menerima." Di kejauhan, burung-burung pulang ke sarangnya. Angin mengibaskan daun-daun kering. Pemuda itu merasakan sesuatu yang berbeda. Gelisahnya masih ada, tapi tidak lagi menekan dadanya. Ada sedikit ruang di hati untuk perenungan, dan di ruang itu, Semar tersenyum penuh arti. "Kamu akan belajar, Le.
bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memahami apa yang membuatmu gelisah, lalu melepaskannya dengan bijak. Dan percayalah, ketika kamu memahami kalimat itu, hatimu akan mulai tenang. Perlahan, tapi pasti. Pemuda itu menunduk, memejamkan mata, mencoba mengulang kalimat Semar dalam hati. Sekalipun ia belum sepenuhnya memahaminya, rasa lega perlahan merayap masuk, seperti air yang menyusup ke akar pohon, menenangkan dari dalam. Semar berdiri perlahan, matanya menatap pemuda itu penuh kasih. Besok, kita akan bicara lebih dalam tentang bagaimana melepaskan genggaman yang tidak perlu, Le. Tapi untuk hari ini, cukup duduk dan biarkan hatimu belajar menenangkan diri. Pemuda itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah lama, seolah dunia yang sebelumnya penuh tekanan kini memberi celah kecil untuk bernafas. Dan senja pun menutup hari itu dengan cahaya keemasan yang hangat, membawa pesan pertama dari Semar. Ketenangan lahir dari pemahaman dan melepaskan keterikatan, bukan dari usaha memaksa dunia sesuai keinginanmu. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya menembus kabut pagi ketika pemuda itu kembali ke tempat Semar duduk. Hutan masih basah oleh embun. Aroma tanah dan dedaunan menenangkan jiwa yang gelisah. Pemuda itu duduk bersila di hadapan Semar. Napasnya masih tergesa, namun kini matanya lebih tenang daripada kemarin. Eyang Semar, pemuda itu mulai. Semalam saya mencoba mengulang kalimat Eyang, tapi hati saya masih terasa berat. Rasanya seperti memegang sesuatu yang selalu ingin lepas, tapi saya takut melepaskannya. Semar tersenyum tipis, lalu menatap tanah di sekelilingnya. Ia meraih segenggam tanah yang lembab, menggenggamnya perlahan, lalu menatap tangan pemuda itu. Le, lihat tanah ini. Rasanya kasar, bukan? Tapi tanah ini bisa menyuburkan benih, bisa menopang pohon, bisa menjadi rumah bagi serangga dan akar. Semua tergantung bagaimana kamu memegangnya. Pemuda itu mengerutkan kening. Bagaimana maksud Eyang? Tanah itu bisa seperti hati saya. Semar membuka genggamannya perlahan. Butiran tanah jatuh satu persatu ke tanah yang lembab. Kalau kau menggenggam terlalu erat, Le, tanah itu akan berjatuhan dan tercecer. Tapi kalau kau genggam dengan lembut, tanah itu tetap berada di tanganmu. Hati manusia pun sama. Semakin kamu memaksa menahan semuanya, semakin banyak yang hilang dari hatimu. Ketenangan, kebahagiaan, bahkan rasa syukur. Tapi jika kamu belajar memegang dengan lembut, dengan kesadaran dan penerimaan, semua akan tetap ada, bahkan saat dunia berubah. Pemuda itu menatap tangan Semar, lalu menatap tanah di genggamannya sendiri. Jadi, saya harus melepaskan sesuatu yang saya pegang terlalu erat, tapi tetap bisa merasakannya. Semar mengangguk. Benar, Le. Tapi ini bukan soal melepaskan dunia, bukan soal menyerah. Ini soal belajar memegang dengan bijak. Dunia akan berubah, orang akan pergi, keadaan akan berbeda. Jika hatimu terlalu menempel pada satu bentuk atau harapan, kamu akan selalu gelisah. Tapi jika hatimu seperti tanah di telapak tangan, fleksibel, menyerap, dan menerima, kamu akan menemukan ketenangan. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan genggamannya sendiri. Semar lalu menepuk pundaknya lembut. Sekarang, mari kita coba latihan kecil. Ambil segenggam tanah, genggam dengan erat, rasakan beratnya. Kemudian buka perlahan, biarkan tanah jatuh sedikit demi sedikit. Rasakan perbedaannya.
Ini adalah simbol dari hati yang melepaskan keterikatan berlebihan. Pemuda itu menuruti. Pertama, menggenggam tanah dengan kuat. Ia merasa cemas, takut tanah itu hilang. Tapi ketika ia membuka genggaman sedikit demi sedikit, tanah sebagian tetap di tangannya, sebagian jatuh ke tanah, dan ia merasakan kelegaan yang aneh. Semacam beban yang hilang dari dada. Semar tersenyum. Itulah, Le, hati yang belajar melepaskan tetap memiliki inti yang kuat. Tapi hatimu tidak akan hancur jika ada yang hilang. Justru dengan begitu, kamu bisa menerima lebih banyak hal dengan damai. Pemuda itu menunduk, menatap tanah di tangannya. Saya merasa ringan, Eyang. Seperti ada ruang di hati saya yang sebelumnya tidak ada. Semar menepuk pundak pemuda itu lagi. Le, ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Masalah akan selalu datang. Tapi hati yang memegang dengan bijak tidak hancur saat badai datang. Ingatlah, hati seperti tanah di telapak tangan, menyerap, menerima, dan tetap utuh meski dunia terus berubah. Pemuda itu mengangguk pelan. Eyang, apakah saya bisa melakukan ini setiap hari? Tentu, Le. Setiap kali kamu merasa gelisah, pegang tanah, tarik napas, dan ulangi latihan ini dalam hatimu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin hati kamu belajar menerima dan melepaskan. Dan suatu saat, kamu akan memahami satu kalimat yang akan membuat hidupmu benar-benar tenang. Sejak hari itu, pemuda itu membawa pelajaran itu ke kehidupannya. Setiap pagi ia mengambil segenggam tanah, merasakannya, dan perlahan melepaskannya. Hatinya mulai terbiasa dengan konsep melepaskan tanpa kehilangan, menerima tanpa menempel terlalu erat. Ia merasakan dunia tidak lagi menekan, dan gelisahnya berkurang sedikit demi sedikit. Senja hari itu, Semar menatap pemuda itu, matanya bersinar lembut. Le, ingat, hidup ini bukan tentang menggenggam segalanya. Hidup ini tentang belajar memegang dengan bijak. Tanah yang kamu genggam hari ini adalah hatimu. Jagalah, tapi jangan terlalu menekan. Biarkan dunia mengalir, dan hatimu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Dan pemuda itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ruang di dalam hati yang bebas, damai, dan siap menerima pelajaran berikutnya dari Semar. Pagi kembali menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Burung-burung berkicau pelan, seolah membisikkan pesan damai kepada siapa saja yang mendengar. Pemuda itu datang lagi. Wajahnya masih menampakkan tanda kelelahan, tidak dari tubuh, tapi dari pikiran yang tak pernah tenang. Eyang Semar, pemuda itu menghela napas panjang. Saya mencoba latihan tanah yang Eyang ajarkan. Hati saya terasa lebih ringan, tapi pikiran saya masih seperti ombak yang terus bergelora. Saya tidak bisa berhenti memikirkan pekerjaan, keluarga, dan semua yang harus saya selesaikan. Gelisahnya tetap ada. Semar menepuk pundaknya lembut. Le, pikiran memang seperti gelombang di sungai yang deras. Kau tidak bisa menghentikannya, tapi kau bisa belajar berenang di atasnya tanpa terbawa arus. Pemuda itu menatap Semar, bingung. Berenang di atas gelombang. Eyang, bagaimana caranya? Semar tersenyum bijak. Gelombang itu adalah pikiranmu. Mereka akan datang, naik dan turun, kadang deras, kadang tenang. Jika kau mencoba menahan gelombang atau melawannya, hatimu akan terseret dan lelah. Tapi jika kau belajar mengamatinya,
memahami asalnya, dan tetap berada di pusat dirimu, gelombang itu tidak akan menghancurkanmu. Semar lalu duduk bersila, menarik napas dalam, dan mengajak pemuda itu meniru. Tutup matamu, Le. Rasakan gelombang pikiranmu. Jangan melawannya, jangan menolaknya, hanya perhatikan. Setiap pikiran adalah awan di langit. Ada yang gelap, ada yang terang. Biarkan semuanya lewat tanpa menempel di hatimu. Pemuda itu menutup mata, mencoba mengikuti. Pikiran tentang pekerjaan yang menumpuk, keluarga yang menuntut perhatian, hutang yang harus dibayar, dan ketakutan akan kegagalan terus muncul. Ia merasa gelisah, ingin membuka mata, ingin berlari dari semua itu. Semar menepuk lembut bahunya. Le, tetap diam. Jangan takut pada gelombang. Hanya amati. Setiap pikiran muncul, katakan dalam hati, ini hanyalah pikiran. Aku tidak harus terhanyut olehnya. Lihatlah, ketika kau tidak menempel, gelombang akan lewat dengan sendirinya. Pemuda itu mencoba. Perlahan, ia mulai bisa memisahkan diri dari pikirannya. Gelisah tetap ada, tapi tidak lagi menekan dada seperti sebelumnya. Ada jarak, ada ruang. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu melekat pada pikiran, menganggap semua yang muncul harus segera diatasi, harus dikontrol. Le, gelombang tidak bisa kau hapus, tapi kau bisa memilih bagaimana meresponsnya. Jika kau bereaksi dengan emosi dan kecemasan, gelombang itu akan menyeretmu. Tapi jika kau hanya mengamatinya, membiarkannya lewat, hatimu tetap tenang. Semar menatap pemuda itu dengan mata lembut. Pikiranmu hanyalah tamu. Mereka datang dan pergi. Jangan undang mereka untuk menetap terlalu lama. Pemuda itu mengangguk perlahan, merasakan kelegaan yang aneh tapi menyenangkan. Eyang, saya baru sadar. Selama ini saya terlalu takut pada pikiran saya sendiri. Saya merasa harus mengendalikannya, tapi itu justru membuat saya terseret lebih dalam. Semar tersenyum. Benar, Le. Kekuasaanmu bukan pada menghapus pikiran, tapi pada kemampuanmu melihatnya tanpa melekat. Jika kau bisa mengamati tanpa terhanyut, hatimu akan damai, tidak terganggu oleh gelombang yang datang silih berganti. Pemuda itu menarik napas panjang, membuka matanya perlahan. Hutan pagi tampak lebih jelas, burung-burung terdengar lebih riang. Gelombang pikirannya tetap ada, tapi kini ia bisa menatapnya tanpa takut, tanpa cemas berlebihan. Ada ruang di hatinya, ruang yang tidak bisa digoyahkan oleh gelombang sekalipun. Semar menepuk pundak pemuda itu satu kali lagi. Le, ingatlah, hati yang tenang bukanlah hati tanpa gelombang, tapi hati yang bisa tetap berada di pusatnya saat gelombang datang. Ketika kau menguasai cara mengamati pikiranmu, hidupmu akan terasa lebih ringan. Dan satu hari nanti, ketika kau memahami kalimat yang kuajarkan, ketenanganmu tidak lagi tergantung pada dunia atau pikiranmu. Pemuda itu tersenyum tipis. Pertama kali merasa bahwa gelisahnya bisa dikelola. Tidak hilang, tapi tidak lagi menekan. Gelombang datang dan pergi, tapi hatinya tetap berada di tengah. Seperti pohon yang tegak di tepi sungai yang deras, akarnya menancap kuat ke tanah. Semar menatapnya penuh arti. Besok, Le, kita akan belajar kalimat inti yang akan mengikat semua pelajaran ini. Kalimat yang jika kau pahami, hatimu akan mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Ingat, ini perjalanan, bukan tujuan yang instan.
dan setiap gelombang adalah guru jika kau mau belajar darinya. Pemuda itu menunduk, mengulang kata-kata Semar dalam hatinya, perlahan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski gelombang pikirannya masih ada, ia kini tahu bagaimana menatapnya tanpa takut, dan itulah awal dari perjalanan panjang menuju ketenangan yang sejati. Senja kembali menyelimuti hutan, namun cahaya keemasan masih menembus celah-celah daun. Pemuda itu berjalan perlahan menuju pohon jati tua, di mana Semar sudah duduk bersila, wajahnya teduh dan mata bersinar lembut. Pemuda itu membawa rasa penasaran sekaligus kegelisahan yang masih tersisa di hatinya. "Eyang, saya merasa lebih tenang setelah belajar tentang tanah di tangan dan mengamati gelombang pikiran," katanya. "Tapi hati saya masih mudah gelisah. Saya ingin benar-benar tenang. Apakah itu mungkin?" Semar tersenyum penuh arti. Ia menatap pemuda itu dengan mata yang seolah menembus ke dalam jiwanya. "Le, ketenangan itu bukan sekadar hilangnya gelisah. Ketika gelisah datang, hati tetap teguh, tidak terguncang. Dan hari ini, aku akan mengajarkanmu kalimat yang bisa menjadi jangkar hatimu." Pemuda itu menatap Semar dengan penuh perhatian. "Kalimat apa, Eyang? Apakah sulit diingat?" Semar menggeleng. "Tidak, Le. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Kamu hanya perlu mengulanginya, meresapi setiap kata, dan membiarkannya menembus hati. Kalimat ini berbunyi, 'Aku tidak memiliki apapun yang bukan milikku untuk kupegang erat, dan aku tidak kehilangan apapun yang tetap melekat padaku.'" Pemuda itu mengulang kalimat itu perlahan. Suaranya lirih, seolah mencoba menelan sesuatu yang baru dan berat. "Aku tidak memiliki apapun yang bukan milikku untuk kupegang erat, dan aku tidak kehilangan apapun yang tetap melekat padaku." Semar menepuk pundaknya. "Benar, Le. Sekarang, mari kita uraikan maksudnya. Pertama, aku tidak memiliki apapun yang bukan milikku untuk kupegang erat. Ini artinya, setiap hal yang ada di dunia ini, harta, jabatan, perasaan, bahkan orang yang kita sayangi, bukan sepenuhnya milik kita. Jika kau menggenggamnya terlalu erat, hatimu akan menderita saat ia pergi. Memegang dunia dengan ringan berarti menerima apa adanya tanpa keterikatan berlebihan." Pemuda itu menunduk, mencoba memahami. "Jadi, saya tidak boleh terlalu menempel pada apapun, termasuk keluarga dan pekerjaan saya." Semar mengangguk perlahan. "Benar, Le. Tidak menempel bukan berarti tidak peduli. Itu berarti peduli dengan bijak, tanpa mengorbankan ketenangan hati." Lalu bagian kedua dari kalimat itu, "Aku tidak kehilangan apapun yang tetap melekat padaku." Ini artinya, yang benar-benar milikmu, yang tetap bersamaku, tidak akan hilang. Hati yang memahami ini tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu apa yang sejati akan tetap ada. Pemuda itu mengulang kalimat itu lagi dalam hati, mencoba merasakan maknanya. Ia merasakan sesuatu yang hangat menjalar ke dadanya, seperti cahaya matahari pagi yang menembus kabut. "Eyang, rasanya hati saya ringan, tapi saya belum sepenuhnya memahaminya." Semar tersenyum. "Itulah, Le. Pemahaman tidak datang sekaligus. Ia lahir perlahan, melalui pengalaman, latihan, dan kesabaran. Setiap kali kamu merasa gelisah, ulangi kalimat ini, tarik napas dalam, dan biarkan hatimu memprosesnya.
Semakin sering kau melakukannya, semakin ia menembus hatimu, sampai suatu hari, kamu tidak lagi terguncang oleh dunia. Pemuda itu menatap Semar dengan mata berbinar. Apakah Eyang? Kalimat ini juga bisa membantu menghadapi orang-orang yang menyakiti saya, atau masalah yang tidak bisa saya kendalikan. Semar menepuk dada pemuda itu lembut. Benar, Le. Kalimat ini adalah jangkar, bukan pedang. Ia tidak mengubah dunia luar, tapi mengubah cara hatimu menanggapi dunia. Orang yang menyakiti, masalah yang datang, keadaan yang sulit, semuanya tetap ada. Tapi hatimu tidak lagi terhanyut olehnya. Kau berdiri teguh di pusat dirimu, seperti pohon yang kokoh meski diterpa badai. Pemuda itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang nyata. Meski gelombang pikiran masih datang, kini ada jangkar yang menahan hatinya. Semar menepuk pundak pemuda itu lagi. Besok, Le, kita akan belajar bagaimana menghadapi kehilangan dan cobaan dengan kalimat ini. Saat kamu benar-benar memahami kalimat ini, setiap rintangan, setiap ketakutan, tidak lagi menguasai hatimu. Dan ketenangan akan menjadi bagian dari hidupmu. Pemuda itu menunduk, mengulang kalimat itu di hatinya. Ia merasa seolah dunia tidak lagi terlalu berat. Gelisah tidak lagi menekan dada sepenuhnya. Ada ruang di hatinya, ruang yang mampu menahan, menerima, dan melepaskan. Dan di bawah cahaya senja yang hangat, Semar tersenyum. Ia tahu pemuda itu baru memulai perjalanan panjangnya, tetapi langkah pertama telah diambil. Langkah menuju ketenangan sejati, yang lahir dari memahami kalimat sakti yang sederhana namun penuh makna itu. Beberapa hari setelah mempelajari kalimat sakti Semar, pemuda itu merasa hatinya lebih ringan. Gelombang pikirannya tidak lagi menghantui setiap napas, dan tanah di telapak tangan yang ia pegang perlahan menjadi simbol ketenangan. Namun, dunia nyata selalu memiliki cara untuk menguji hati. Pagi itu, pemuda itu menerima kabar yang mengejutkan. Pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan kebanggaannya harus ia tinggalkan karena perusahaan mengalami kerugian besar. Rasa cemas dan takut tiba-tiba menyeruak. Hatinya bergetar, seolah semua pelajaran yang ia terima dari Semar akan runtuh begitu saja. Dengan langkah gontai, ia kembali ke pohon jati tempat Semar menunggu. Wajahnya pucat, mata merah karena menangis diam-diam. Eyang, pekerjaan saya hilang. Saya takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, takut kehilangan rasa hormat, dan saya merasa gagal. Semar menatapnya dengan tenang. Matanya sejuk seperti danau di pagi hari. Le, inilah ujian pertama setelah kamu belajar memegang hati dengan bijak. Kehilangan adalah bagian dari dunia. Tapi ingat, kehilangan tidak berarti kehancuran hatimu, kecuali kau mengizinkannya begitu. Pemuda itu menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Tapi Eyang, bagaimana saya bisa tenang jika semua yang saya gantungkan pada pekerjaan ini hilang begitu saja? Semar tersenyum lembut. Le, coba ulangi kalimat yang telah kau pelajari. Aku tidak memiliki apapun yang bukan milikku untuk kupegang erat, dan aku tidak kehilangan apapun yang tetap melekat padaku. Pemuda itu menutup mata dan mengulang perlahan. Kata-kata itu terasa berat di awal, namun seiring ia mengulanginya, ada sesuatu yang mulai mengendap di hatinya, seperti air yang meresap ke akar pohon, memberi kekuatan baru dari dalam. Le, yang hilang bukan milikmu untuk dipegang erat. Apa yang tetap melekat padaku,
akan selalu ada. Pekerjaan, harta, bahkan orang yang kau cintai, semua duniawi sifatnya sementara. Hanya hatimu yang bisa tetap utuh jika kau memegangnya dengan bijak. Pemuda itu menunduk, menarik napas panjang, dan mencoba merasakan kata-kata itu dalam hati. Perlahan, kepanikan dan rasa takutnya mulai memudar. Gelisah masih ada, tapi tidak lagi menekan dada seperti sebelumnya. Ada ruang di hati yang memungkinkan penerimaan. Semar mengulurkan tangan, menepuk bahunya. Le, cobaan tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk mengajarkanmu arti melepaskan. Dunia selalu berubah. Pekerjaan hilang, harta lenyap, orang pergi. Tapi hatimu tetap bisa damai jika kau tidak melekat terlalu kuat. Pemuda itu mengangguk perlahan. Ia mulai memahami bahwa kehilangan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Ia merasa hatinya semakin kuat, meski dunia luar sedang bergejolak. Le, ingat, ketenangan bukan berarti dunia menjadi sempurna. Ketenangan berarti hatimu tidak lagi bergantung pada kesempurnaan dunia. Saat kamu bisa menerima kehilangan tanpa gelisah, kamu telah memegang kunci ketenangan sejati. Semar menatap jauh ke arah hutan, seolah mengajak pemuda itu menatap lebih jauh daripada yang terlihat oleh mata. Pemuda itu menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak kabar buruk itu datang, ia tersenyum tipis. Hatinya mulai merasakan kedamaian, tidak karena dunia tenang, tapi karena ia belajar menerima dunia apa adanya. Ia belajar bahwa kehilangan tidak harus menghancurkan, bahwa ketenangan lahir dari hati yang melepaskan. Semar menepuk pundaknya satu kali lagi. Besok, Le, kita akan belajar bagaimana menenangkan napas dan tubuh, karena hati yang damai lahir juga dari tubuh yang tenang. Pelajaran hari ini cukup untuk menyadarkanmu bahwa cobaan dunia tidak bisa menghancurkan siapa yang memegang hatinya dengan bijak. Pemuda itu menunduk, mengulang kata-kata Semar dalam hati. Ia merasakan kelegaan yang dalam, seperti embun pagi yang menetes di daun, membasahi tanah yang kering dan memberi kehidupan baru. Kehilangan tidak lagi menakutkan. Ia hanya bagian dari perjalanan, bagian dari belajar memegang hati tanpa keterikatan yang berlebihan. Dan di bawah sinar senja yang lembut, Semar tersenyum. Ia tahu pemuda itu baru saja melewati salah satu ujian terbesar dalam hidupnya, dan hatinya mulai mengerti bahwa ketenangan sejati lahir dari kemampuan melepaskan dan menerima, bukan dari dunia yang sempurna. Pagi itu, kabut tipis menutupi hutan di kaki Gunung Lawu. Suara burung berkicau lembut, dan aroma tanah basah membawa kesegaran yang menenangkan. Pemuda itu kembali ke pohon jati. Langkahnya lebih mantap daripada beberapa hari sebelumnya. Hatinya mulai merasakan ketenangan dari latihan sebelumnya, tapi masih ada kegelisahan halus yang tersisa. Eyang Semar, pemuda itu membuka percakapan. Saya merasa lebih damai setelah memahami kalimat Eyang dan menghadapi kehilangan. Tapi kadang hati saya masih gelisah, napas saya terasa cepat, dan tubuh saya ikut tegang. Bagaimana cara menenangkan seluruh diri saya, bukan hanya pikiran? Semar tersenyum bijak. Le, hati dan tubuh selalu saling terkait. Jika tubuh tegang, hati ikut gelisah. Jika napas tak teratur, pikiran juga bergejolak. Untuk menenangkan hati, pertama kita tenangkan tubuh dan napas. Tubuh adalah rumah hati, dan napas adalah jembatan antara keduanya. Pemuda itu duduk bersila di depan Semar, menunggu petunjuk. Semar menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan,
dan menatap pemuda itu. Tutup matamu, Le. Rasakan tubuhmu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perhatikan setiap ketegangan, setiap rasa sakit, setiap tekanan. Jangan menolaknya, hanya amati. Pemuda itu mengikuti, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan merasakan tubuhnya. Ia sadar bahunya tegang, punggungnya kaku, dan perutnya terasa gelisah. "Eyang, saya merasa seluruh tubuh saya ikut cemas," katanya lirih. Semar mengangguk. "Benar, Le. Tubuh ikut meresapi pikiran dan emosi. Sekarang tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Fokuskan perhatianmu pada aliran napas. Bayangkan setiap tarikan napas membawa ketenangan, setiap hembusan mengusir kegelisahan. Jangan paksa napas, biarkan mengalir alami." Pemuda itu mencoba mengikuti. Awalnya napasnya pendek dan terengah-engah, pikirannya terus melompat-lompat. Tapi Semar menepuk pundaknya lembut. "Le, jangan menyerah. Amati napasmu tanpa menilai. Jika pikiran melompat, tarik napas lagi, hembuskan perlahan. Napas adalah jangkar hatimu. Seiring waktu, hati akan belajar tenang mengikuti irama napasmu." Setelah beberapa menit, pemuda itu mulai merasakan perubahan. Napasnya lebih panjang, tubuhnya lebih ringan, dan gelisah yang biasanya menghantui dada mulai berkurang. "Eyang, rasanya lebih damai. Hati saya ikut tenang ketika napas saya mulai teratur." Semar tersenyum, matanya berkilau penuh kebijaksanaan. "Itulah, Le. Hati yang damai lahir juga dari tubuh yang tenang. Napas adalah jembatan antara pikiran dan hati. Jika kau bisa menguasai napas, kau bisa menguasai gelombang pikiranmu, dan hatimu tidak lagi terombang-ambing oleh kegelisahan." Pemuda itu menarik napas panjang lagi, mencoba merasakan setiap tarikan dan hembusan. Ia membayangkan kegelisahan mengalir keluar dari tubuhnya, seperti air yang keluar dari sungai kecil menuju danau yang tenang. Ia mulai mengerti bahwa ketenangan bukan hanya tentang melepaskan keterikatan, tapi juga tentang menenangkan seluruh diri, tubuh, hati, dan pikiran. Semar menepuk pundaknya satu kali lagi. "Le, latihan ini sederhana, tapi bila dilakukan setiap hari, efeknya luar biasa. Setiap kali gelisah datang, tarik napas, amati tubuhmu, dan rasakan hati menyesuaikan diri. Napas dan tubuhmu adalah alat untuk menenangkan pikiran. Jika kau menguasainya, kalimat sakti yang kau pelajari sebelumnya akan bekerja lebih kuat." Pemuda itu tersenyum tipis. Ia merasa lebih ringan dari sebelumnya, dan gelisah yang biasanya muncul di pagi hari kini dapat ditenangkan hanya dengan beberapa tarikan napas. "Eyang, saya mengerti sekarang. Ketika tubuh dan napas tenang, hati juga ikut tenang. Semua terasa lebih mudah." Semar mengangguk bijak. "Benar, Le. Dan ingat, ini baru permulaan. Besok kita akan membahas bagaimana menerapkan prinsip ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, pekerjaan, dan pergaulan. Saat hati tenang, tubuh rileks, dan pikiran fokus, menerapkan ikhlas menjadi lebih mudah, dan ketenanganmu akan semakin kuat." Pemuda itu menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan mengulang kalimat Semar di hatinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Napas, tubuh, pikiran, dan hati mulai selaras, membentuk dasar dari ketenangan sejati yang perlahan tumbuh dalam dirinya.
Dan di bawah cahaya senja yang lembut, Semar tersenyum penuh arti. Ia tahu pemuda itu telah melewati satu tahap penting, menyadari bahwa ketenangan lahir dari tubuh yang rileks, napas yang teratur, dan hati yang terbuka menerima dunia apa adanya. Pagi itu, matahari menyinari hutan dengan cahaya lembut. Burung-burung berkicau riang, dan kabut tipis perlahan memudar, memberi ruang bagi sinar hangat yang menembus celah-celah daun. Pemuda itu kembali mendatangi pohon jati tua, membawa rasa penasaran yang baru. "Eyang Semar," pemuda itu membuka percakapan, "saya merasa lebih tenang setelah belajar kalimat sakti dan menenangkan napas serta tubuh. Tapi bagaimana saya bisa menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, keluarga, atau pertemanan? Kadang orang menyakiti saya, keadaan tidak sesuai harapan, dan saya masih merasa terganggu." Semar tersenyum bijak. "Le, ketenangan tidak berarti hidupmu selalu mulus. Dunia akan selalu menuntut, orang akan selalu berbeda, dan keadaan tidak selalu sesuai keinginan. Namun, hati yang ikhlas bisa menghadapi semua itu tanpa gelisah. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah menerima hasil dari usaha kita, baik itu sesuai harapan atau tidak, tanpa membiarkan hati gelisah." Pemuda itu mengerutkan kening. "Bagaimana caranya, Eyang? Saya selalu merasa kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan, dan itu membuat saya gelisah." Semar mengangguk. "Mari kita ambil contoh sederhana. Di rumah, kau membantu orang tuamu, kau menjaga keluarga, tapi kadang mereka tidak mengapresiasi. Di pekerjaan, kau bekerja keras, tapi atasan tetap tidak puas. Jika hati menempel pada pujian, penghargaan, atau hasil, kau akan menderita setiap kali itu tidak datang. Tapi jika kau ikhlas, hati tetap damai, karena usaha telah dilakukan, hasil bukan pegangan." Pemuda itu menatap Semar dengan mata berbinar. "Jadi, ikhlas berarti melakukan yang terbaik, tapi tidak menempel pada hasil." "Benar, Le. Hati yang ikhlas seperti tanah di telapak tangan. Ia memegang, tapi tidak terlalu keras. Ia menerima hasil apapun tanpa kehilangan ketenangan. Ikhlas juga berarti melihat orang lain dengan belas kasih, tanpa menuntut mereka bersikap sesuai keinginanmu. Semua orang memiliki jalan dan beban masing-masing. Hati yang ikhlas memahami itu, dan tetap damai." Semar berdiri, menepuk pundak pemuda itu. "Sekarang mari kita coba latihan sederhana. Setiap hari, lakukan pekerjaanmu, bantu keluarga, atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu, duduk sejenak dan ulangi kalimat ini di hatimu. Aku telah melakukan yang terbaik. Hasil bukan tanggunganku. Hatiku tetap tenang dan ikhlas menerima." Pemuda itu menutup mata, merasakan kata-kata itu menembus hatinya. Awalnya terasa sulit, karena hatinya terbiasa menuntut hasil, menempel pada ekspektasi, dan takut kecewa. Tapi perlahan, ia mulai merasakan ruang di dalam hati yang membuatnya damai, bahkan ketika pikiran tentang hasil dan orang lain muncul. Le, ikhlas adalah latihan setiap hari. Tidak mudah, tapi jika hati terbiasa menerima diri sendiri, menerima orang lain, menerima dunia apa adanya, ketenangan akan menjadi bagian alami dari hidupmu. Semar tersenyum. Dan percayalah, Le, hati yang ikhlas juga menumbuhkan kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia. Kau bisa tersenyum, meski orang lain tidak tersenyum padamu. Kau bisa tenang,
meski keadaan tidak sempurna. Pemuda itu membuka mata, tersenyum tipis. Ia merasa lebih ringan. Pikiran tentang ketidakadilan dan ketidakpuasan tidak lagi menekan dada. Ia memahami bahwa ikhlas bukan tentang pasrah, tapi tentang memberi hati kebebasan, membiarkannya tidak terikat pada hasil, opini, atau ekspektasi orang lain. Semar duduk bersila kembali, menatap pemuda itu penuh arti. Besok, kita akan belajar zikir hati dan kesadaran diri. Ikhlas akan lebih mudah diterapkan ketika hati selalu sadar, selalu terhubung dengan Yang Maha Kuasa, dan tidak terganggu oleh gelombang dunia. Zikir adalah jembatan yang akan menguatkan ikhlasmu. Pemuda itu menunduk, mengulang kata-kata Semar dalam hati. Hatinya mulai terbiasa menerima dunia apa adanya. Pikiran tidak lagi terlalu melekat pada hasil atau orang lain. Ia merasa damai, seolah langkahnya menuju ketenangan sejati mulai nyata, meski perjalanan masih panjang. Dan di bawah sinar senja yang lembut, Semar tersenyum penuh arti. Ia tahu pemuda itu telah menapaki satu tahap penting, memahami ikhlas sebagai jalan hidup sehari-hari, dan merasakan ketenangan yang lahir dari hati yang melepaskan keterikatan pada hasil dan ekspektasi dunia. Senja terakhir di hutan kaki Gunung Lawu menyelimuti pohon-pohon jati dengan cahaya keemasan yang lembut. Udara dingin pagi dan harum tanah basah membawa ketenangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Pemuda itu datang. Wajahnya lebih tenang, langkahnya mantap, namun matanya masih menampakkan rasa ingin tahu yang dalam. Eyang Semar, pemuda itu membuka percakapan dengan suara rendah namun mantap. Saya sudah belajar kalimat sakti, latihan napas, memahami ikhlas, dan menenangkan gelombang pikiran saya. Tapi, bagaimana saya menjaga ketenangan itu tetap ada setiap hari? Bagaimana saya tetap damai ketika dunia tidak menentu? Semar tersenyum penuh arti. Ketenangan bukanlah keadaan statis. Ia seperti sungai yang mengalir. Dunia akan terus berubah. Gelombang pikiranku akan datang dan pergi. Tapi ada satu cara untuk tetap berada di pusat ketenangan itu, melalui zikir hati dan kesadaran diri. Zikir bukan hanya membaca kata-kata, tapi menegaskan hati kita, mengingatkan jiwa kita akan Yang Maha Kuasa, dan menyadari hakikat hidup yang sebenarnya. Pemuda itu menunduk, mencoba memahami. Eyang, bagaimana caranya? Apakah harus diucapkan keras-keras? Semar menggeleng pelan. Tidak selalu, Zikir bisa dalam hati. Cukup ulangi dengan penuh perhatian dan kesadaran. Segala sesuatu datang dariku. Segala sesuatu kembali kepadaku. Hatiku berserah. Damai dalam kehendakku. Rasakan setiap kata menembus hatimu. Jangan hanya diucapkan dengan mulut, tapi biarkan hati dan pikiranmu memahami maknanya. Setiap tarikan napas menjadi pengingat. Setiap hembusan napas menjadi pelepasan. Zikir ini akan mengikat hatimu pada ketenangan yang tidak tergantung dunia luar. Pemuda itu menutup mata, menarik napas panjang, dan mengulang kata-kata itu dalam hati. Perlahan, ia merasakan ketegangan yang tersisa di tubuhnya mengendur. Gelisah yang kadang muncul di dada kini seperti kabut yang tersapu sinar matahari pagi. Hatinya mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semar duduk bersila di sampingnya. Perhatikan dirimu sendiri. Kesadaran diri adalah kunci lain. Amati pikiranmu, perhatikan perasaanmu, dan sadari setiap tindakanmu. Jangan menolak apa yang datang,
Jangan melekat terlalu erat pada dunia. Hanya dengan kesadaran, zikirmu bekerja maksimal, dan hati tetap damai meski badai datang. Pemuda itu mengangguk pelan. Ia merasakan ruang baru di hatinya, seperti langit yang luas tanpa awan. Ia menyadari bahwa gelombang dunia, pikiran, dan emosi tidak lagi menguasainya. Ia belajar menerima, melepaskan, dan tetap berada di pusat ketenangan. Semar tersenyum hangat, menatap jauh ke arah matahari yang hampir tenggelam. Le, perjalananmu baru saja dimulai. Hari ini, kamu telah belajar kalimat sakti, melepaskan keterikatan, menenangkan napas dan tubuh, menjalani hidup dengan ikhlas, dan memperkuat hati melalui zikir dan kesadaran diri. Semua itu adalah fondasi dari ketenangan sejati. Pemuda itu tersenyum tipis, menunduk, dan berbisik di hatinya, "Saya mengerti, Eyang. Hati saya tidak lagi bergantung pada dunia, tapi tetap bersyukur dan damai. Setiap cobaan adalah guru, setiap kehilangan adalah pelajaran, setiap napas adalah pengingat." Semar menepuk pundak pemuda itu satu kali terakhir. Le, ingat pesan ini selalu. Hidupmu akan tenang jika kamu pahami kalimat ini. Aku tidak memiliki apapun yang bukan milikku untuk kupegang erat, dan aku tidak kehilangan apapun yang tetap melekat padaku. Kalau kamu benar-benar memahami dan meresapi kalimat itu, hati tidak akan terguncang oleh dunia, pikiran tidak akan terombang-ambing, dan napas serta tubuhmu akan selaras. Ketenangan sejati lahir dari pemahaman, latihan, dan kesadaran diri, bukan dari dunia yang sempurna. Pemuda itu menunduk lagi, memejamkan mata, merasakan kedamaian yang meluas dari hati ke seluruh tubuhnya. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya ia merasa dunia dan hatinya selaras, meski badai kehidupan tetap akan datang. Ia tahu, apapun yang terjadi, hatinya tetap bisa damai. Semar menatapnya dengan mata lembut, lalu berdiri. Le, pergilah, jalani hidupmu dengan damai. Bagikan ketenangan ini kepada orang lain, sebab ketenangan hati itu menular. Dan ingat, meski dunia berubah, hatimu tetap bisa tenang jika kamu selalu mengingat kalimat ini. Pemuda itu berdiri, menunduk hormat, dan berjalan meninggalkan pohon jati. Langkahnya mantap, hatinya ringan, dan senyumnya tulus. Di bawah cahaya senja, Semar menatapnya pergi, tahu bahwa ketenangan telah lahir dalam hati pemuda itu, ketenangan yang lahir dari pemahaman, latihan, dan kesadaran diri. Hutan kembali hening, hanya suara burung dan angin yang bergesekan dengan daun. Tapi di antara daun-daun dan tanah basah itu, ada pesan yang abadi. Ketenangan sejati bukan hadiah dunia, tapi karunia hati yang belajar menerima, melepaskan, dan berserah.